Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton yang ingin menonton film ringan namun cukup seru untuk ditonton bareng keluarga dan gebetan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film ringan namun cukup seru berjudul The Raid 2024, di mana film ini mengisahkan sebuah teror yang dilakukan oleh seekor kangguru Australia yang terinfeksi zat berbahaya. Oke lah, meski film ini dibilang di luar nurul, namun coba rasakan sendiri keunikannya, karena film ini setidaknya memiliki cerita yang unik dan tidak melulu berdasarkan kisah nyata ataupun diangkat dari thread pria misterius. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya keindahan suasana alam di negara Australia bagian kulon. Tanpa diduga, ternyata di area tersebut terdapat seekor kangguru brutal yang telah menghabisi para uprookers. Lalu, film pun baru dimulai. Left. Singkat waktu, scene beralih pada seorang pria bernama Smith yang sedang melakukan perburuan bersama acu piaraannya. Dirasa perangkap miliknya mendapati sesuatu, Smith yang bersenjatakan M24 langsung mengeceknya dengan penuh percaya diri. Rupanya hewan yang terkena perangkap adalah sosok kangguru brutal. Lantas apakah Smith baik-baik saja? Kemudian scene beralih pada seorang polwan cantik bernama Maddie yang baru saja tiba di depan O'John's Bar. Saat kemudian, Smith yang masih selamat langsung melaporkan penyerangan kangguru brutal yang ia temukan saat berburu. Dan yang lebih mengerikan, meski sudah ditembak berkali-kali, kangguru itu masih sehat walafiat. Smith pun khawatir jika kangguru itu akan membahayakan warga di kota ini. Akan tetapi, media yang merasa Smith mengadi-ngadi tidak terlalu memperdulikannya dan meminta Smith untuk pulang saja. Di dalam bar, Maddie langsung mengamankan Asep dan Beben yang ribut memperkarakan traktiran Amer. Hingga setelah mengamankan mereka, Maddie dan si ketua pertambangan bernama Deb sepakat menghukum mereka untuk pulang berjalan ceker atau mendekam di penjara selama seminggu. Lantas apa boleh buat, mereka yang takut kemalaman bergegas pulang lebih awal. Singkat waktu, malam pun poek. Mereka yang berjalan kembali ribut dan saling menyalahkan satu sama lain. Di tengah adu bacot, Asep yang kebelet buang air meminta Beben untuk menunggu. Namun di saat itu pula, Asep pun heran setelah mendengar suara aneh yang menghampirinya. Malang sekali, mereka pun harus tewas di mukbang kangguru brutal. Di keesokan harinya, media yang mendapat laporan langsung OTW menuju TKP penemuan jasad Asep dan Beben. Sontak Maddie pun syok parah saat melihat jasad Asep dan Beben yang tewas dengan cara yang berantakan. Mereka pun bertanya-tanya penyebab kematian Asep dan Beben. Lantas, Maddie pun berniat menyerahkan jasad mereka pada petugas otopsi. Tak lama kemudian, Smith yang sedang berburu menegaskan jika mereka tewas akibat diserang kangguru brutal yang ia katakan kemarin. Mendengar hal itu, Donna meminta Smith untuk tidak mengatakan hal yang di luar nurul. Dirasa sulit meyakinkan mereka, Smith pun berkata jika kangguru itu mirip seperti zombie. There's going to be a bit of a smell.
Singkat waktu, Medi yang penasaran langsung pergi ke ruang jenazah untuk menanyakan penyebab kematian Asep dan Beben sambil memperlihatkan luka-luka yang mereka alami. Ben berkata jika mereka sudah dipastikan tewas akibat diserang hewan buas. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja Medi mendapat panggilan dari tim penyidik jika mereka telah mendapat seorang yang patut dicurigai, di mana orang ini merupakan petugas pertambangan yang mempunyai catatan pembunuhan tak berencana. Mendengar hal itu, Medi pun meminta tim penyidik mengirim foto tersangka, sementara ia akan pergi menemui Dev. Dave, can you get one of your new word a violent rap sheet, including a prior if he doesn't have an alibi? Sesampainya di area pertambangan, Dev yang mendapati informasi dari pihak kepolisian langsung menyerahkan si botak untuk dibawa ke polsek. Sungguh malang sekali. Si botak pun terfitnah dan harus dijebloskan ke dalam penjara. That's it. Singkat waktu, dengan watadosnya Medi memberitahu jika teror di kota ini sudah terkendali karena si pelaku sudah berhasil ditangkap. Mendengar hal itu, Michelle pun senang karena anaknya bisa kembali melakukan latihan fisik, di mana sebentar lagi ia akan mendaftarkan Troy di kepolisian. Di malam harinya, Troy terlihat bersiap untuk latihan fisik meski hari menjelang malam. Namun demi diterima di kepolisian, semua itu bukanlah halangan. Namun saat melintasi area hutan, Troy pun panik setelah mendengar suara geraman yang aneh. Malang sekali, cita-cita Troy yang ingin menjadi polisi pun musnah di mukbang kanguru zombie. Beberapa jam kemudian, Medi pun mendapat telepon dari Michelle yang mengabarkan hilangnya Troy ketika sedang latihan fisik. Dirasa sesuatu telah terjadi, Medi pun bergegas OTW. Betapa syoknya Medi saat melihat Troy tewas persis seperti yang menimpa Asep dan Beben. Di tengah kesedihan yang mendalam, Michelle seakan menyalahkan Medi yang berkata jika situasi sudah terkendali dengan menangkap si botak. Mendengar hal itu, Medi yang blunder jelas merasa bersalah. Setelah mengevakuasi Troy, Medi yang bersedih langsung menemui Donna. Ia pun curhat tentang rasa bersalahnya yang mengakibatkan kematian Troy, di mana ia kira pelaku dari semua ini adalah si botak. Mendengar hal itu, Donna pun menasehati Medi untuk tidak asal nuduh karena semua harus ada buktinya. Lantas, Medi pun khawatir jika apa yang dikatakan Smith itu benar. Lantas, Medi pun memutuskan untuk mengajak Smith dan para warga untuk melakukan perburuan. Meskipun terdengar tak manuk akal, Donna berniat untuk ikut sekaligus mengajak Dave dan para penambang. Di keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk melakukan perburuan. Lalu sebelum pergi, Medi pun meminta Dave dan kru pergi ke TKP Troy tewas, sementara ia akan pergi ke area camping, tempat pertama kali Smith menemukan kanguru zombie. Dirasa sudah jelas, mereka pun langsung OTW. Setibanya di area camping, mereka pun langsung mempersiapkan senjata untuk menyisir area ini. Sontak mereka pun merasa jika kanguru itu terkontaminasi zat kimia dari air yang tercemar di tempat ini. Melihat kengerian di tempat ini, Medi semakin yakin jika kanguru yang kini mereka hadapi bukanlah kanguru biasa. Singkat waktu, malam pun poek. Di sisi lain, tim Dev baru saja di TKP. Kemudian, mereka yang melihat bangkai sapi tergeletak bergegas mengeceknya.
Melihat hal itu, Jenny pun yakin jika mereka sudah dekat dengan buruan. Lantas, Dave langsung mengarahkan anggotanya untuk berbencar. Di tengah pencarian, Liam pun heran saat mendengar suara yang aneh. Lalu tiba-tiba mendengar suara kecelakaan mobil, Maddie yang khawatir pada Dave bergegas mengeceknya. Dave, please. It's gonna be okay. I'm gonna take you home, okay? Hey, you're safe. You're safe. It's okay. Please. Come on. Come on. Malang sekali Dave pun turut menjadi korban kebrutalan kanguru zombie. Beberapa saat kemudian, Donna dan Smith berusaha menenangkan Maddie yang merasa bersalah atas kematian para korban. Tapi tiba-tiba melihat kanguru yang masih hidup, Maddie yang ingin menghentikan teror ini berniat melakukan sesuatu. I'm alive. Yeah, you might be. Fuck. Fuck. Eta si goblok. Bukannya kabur, Maddie yang soiyeh malah mubui keruyuk. Hingga di tengah kebingungan, karena posisi mereka jauh dari kota, Smith mengajak mereka untuk pergi ke karavan miliknya dengan berjalan ceker. We've lost him for a while. Sesampainya di karavan, mereka berencana pergi ke kota dengan menggunakan mobil milik Smith. Namun Smith baru ingat jika aki mobilnya lagi soak dan harus dicas terlebih dulu. Dan suenya generator miliknya berada di tengah ladang. Lantas apa boleh buat, Maddie pun berniat untuk menyalakan generator supaya bisa mengecas aki. Sementara mereka diminta untuk menunggu. Untung saja itu hanyalah si acu piaraan Smith yang masih hidup. Oh my goodness, what a good boy. Betapa leganya Smith saat melihat acu piaraannya kembali dengan selamat. Kemudian Smith pun meminta Maddie untuk menunggu sebentar sampai aki mobil mendapat daya. Beberapa jam kemudian, saat aki mobil cukup terisi, mereka pun langsung bersiap sementara Maddie memasangkan aki mobil. Untung saja mereka pun berhasil selamat dari kejaran zombie kanguru. Kembalinya ke Jones Bar, Maddie memperingatkan semua orang untuk waspada karena saat ini nyawa para warga terancam dengan keberadaan zombie kanguru. Sementara itu, si kanguru terlihat mengejar ke arah kota. Saat si zombie kanguru muncul, mereka pun bergegas masuk dan menutup semua akses masuk.
Sesaat kemudian, Maddie pun heran dengan si kanguru yang tiba-tiba hilang. Hingga tak lama kemudian, sontak mereka pun heran dengan datangnya bantuan yang hanya seorang polisi saja. Dirasa nggak akan bener, mereka pun berusaha memperingatkan si petugas untuk masuk ke dalam mobil. Melihat zombie kanguru menghampiri bar, mereka pun langsung mengevakuasi para pengunjung ke dalam basement. Di saat itu pula, Maddie yang tidak ingin Donna dalam bahaya menyuruhnya untuk bersembunyi, sementara dirinya akan berjuang menghadang kanguru zombie itu. Hingga dirasa mereka tidak akan selamat, Maddie yang tidak ingin orang yang ia cintai menjadi korban memberanikan diri untuk adu mekanik meski nyawa taruhannya. Akhirnya, berkat bantuan Donna dan Smith, mereka pun berhasil menghabisi zombie kanguru ini. Singkat waktu, kini Sin beralih ke ruang penyimpanan jenazah. My God! Tanpa mereka sadari, jika korban yang tewas digigit kanguru kini terinfeksi dan bangkit menjadi zombie. Sementara di dalam penjara, si botak pun heran saat mendengar orang-orang ricuh seperti mengalami sebuah bencana. Lantas bagaimanakah nasib si botak? Ya ndak tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup di luar Nurul bukan? Tercemarnya air sungai akibat limbah pertambangan membuat seekor kanguru yang meminumnya terinfeksi dan menjadi beringas memangsa apa saja yang ada di hadapannya. Dan meski di akhir cerita Maddie bisa menghabisi kanguru ini, namun ternyata para korban yang tergigit kini malah menjadi zombie dan membuat seisi kota mengalami wabah zombie. Lantas, apakah virus zombie ini akan menyebar seperti zombie 28 Days Later? IMDb untuk film ini adalah 4,0 dan menurut Sekayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Raid 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.